Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Laga yang berlangsung di Suita City Stadium Osaka, Jepang itu berakhir dengan skor telak 6-0 untuk keunggulan tim Samurai Biru. Laga tadi benar-benar memberikan skuad Garuda cambukan keras saat menghadapi tim-tim elit seperti timnas Jepang yang selalu menjadi langganan Piala Dunia. Menghadapi 11 pemain Hajime Moriyasu, JZ dan kolega benar-benar tidak diberi nafas. Bahkan lebih parahnya lagi, tidak ada satupun tendangan yang mengarah ke gawang timnas Jepang selama 90 menit jalannya pertandingan. Dari data statistik permainan, timnas Jepang berhasil melepaskan 22 tembakan ke arah gawang timnas Indonesia dengan 11 diantaranya on target. Sementara Indonesia dengan catatan 0 tendangan ke gawang Jepang. Dari segi penguasaan bola, timnas Jepang mendominasi dengan 71% berbanding 29% untuk Indonesia. Ini benar-benar rekor buruk skuad Garuda selama masa kualifikasi round ketiga. Walaupun Indonesia memang sudah dipastikan lolos ke round keempat kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, gol-gol Jepang dicetak oleh 2 gol dari Daichi Kamada, masing-masing pada menit ke-15 dan 46. Takefusa Kubo pada menit ke-19, Ryoya Morishita pada menit ke-55, Suta Machino pada menit ke-58, dan 1 gol lainnya dari Maho Soya pada menit ke-80. Kemenangan ini mengokohkan Jepang sebagai pemuncak klasemen grup C dengan koleksi 23 poin dari 10 pertandingan. Tim Samurai Biru meraih 7 kemenangan, 2 kali seri, dan 1 kali kekalahan. Adapun Indonesia berada di peringkat keempat dengan koleksi 12 poin, hasil dari 3 kemenangan dan 3 hasil seri. Kekalahan telak ini memantik reaksi keras dari para supporter Garuda. Walaupun Indonesia sudah lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tak sedikit supporter yang merasa kecewa dengan cara bermain timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Ada yang merindukan sosok Sintayong saat menangani timnas Indonesia. Hal ini menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit pula komentar panas. #Kluivert menggema usai kekalahan telak ini. Hal itu terlihat pada postingan sosial media Instagram timnas Indonesia yang memposting skor akhir pertandingan. Mengutip komentar berkelas dari akun Instagram Persija.JakartaFans, ia memberikan komentar berkelas. Kekalahan 6-0 dari Jepang menunjukkan adanya jarak yang masih sangat besar dalam kualitas permainan, disiplin taktik, dan juga mental bertanding. Ini bukan sekedar kalah karena lawan yang kuat, tetapi juga cermin bahwa pembinaan jangka panjang, strategi pelatih, hingga kesiapan pemain perlu dikaji ulang secara serius. Jika kita terus bangga hanya karena bisa lolos, tanpa evaluasi mendalam terhadap performa, maka kita hanya akan nyaman dalam zona mediocre. Saatnya sepak bola Indonesia berhenti cara pembenaran dan mulai cari perbaikan. Melawan tim level dunia seperti timnas Jepang bukan hanya soal semangat, tetapi soal strategi dan pemilihan pemain yang benar-benar siap secara fisik, mental, dan juga pengalaman. Ketika yang diturunkan belum terbukti mampu menjaga tempo dan disiplin sepanjang 90 menit, maka kita sedang mempertaruhkan harga diri bangsa di atas lapangan. Sepak bola bukan ajang coba-coba, terutama di panggung internasional. Sudah waktunya kita berhenti bermain aman atau pilih berdasarkan nama besar, dan mulai memilih berdasarkan siapa yang benar-benar layak dan siap secara objektif. Sampai kapan Indonesia hanya bisa memaklumi Jepang selalu di atas kita? Sudah waktunya berhenti bertepuk tangan untuk keberhasilan orang lain dan mulai menciptakan momen kita sendiri, momen ketika Indonesia mampu menumbangkan sang Raja Asia, bukan dengan iri, tetapi dengan bukti nyata bahwa kita juga bisa berdiri sejajar. Sindiran menohok media Vietnam terhadap protes Indonesia soal tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui bersama, status tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tengah menjadi komoditi panas. Pemberitaan sejumlah media beberapa hari terakhir menyebutkan bahwa FIFA telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar. Sontak hal itu menimbulkan protes, termasuk Indonesia yang turut mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat. Indonesia pun dikabarkan telah mengirimkan surat kepada FIFA perihal transparansi pemilihan tuan rumah. Langkah Indonesia ini pun mendapatkan dukungan dari Irak yang juga sama-sama lolos ke putaran keempat. Meskipun begitu, langkah Indonesia mendapatkan respon tidak biasa dari salah satu negara Asia Tenggara, yakni Vietnam. Salah satu rival Indonesia di ASEAN, lewat salah satu media lokalnya, memberikan sindiran menohok. Media Vietnam dan Tri.com.vn menilai langkah Indonesia menyurati FIFA tidak lain dan tidak bukan sebagai cara untuk mencari untung. Dengan harapan besar Indonesia bisa terpilih menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi. Indonesia cari untung dengan menekan FIFA dan juga AFC. Tim Indonesia saat ini sedang berupaya memberikan tekanan kepada FIFA dan AFC
dengan harapan dapat menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis media Vietnam dan Tri.com.vn. Status tuan rumah tentu akan menguntungkan Indonesia, apalagi skuad Garuda dihadapkan tim-tim yang kuat. Selain itu, media Vietnam ini juga menyinggung sikap Erick Thohir yang menuntut adanya transparansi dari FIFA, khususnya terkait dasar dan alasan dalam pemilihan tuan rumah putaran keempat kualifikasi. Arab Saudi dan Qatar memang berpotensi besar dipilih menjadi tuan rumah. Namun kekhawatiran ada pada sisi non-teknisnya, mengingat riwayat sepak bola level tim nasional kedua negara tersebut yang penuh dengan kontroversi. Meskipun begitu, dan Tri.com.vn juga memperingatkan Indonesia agar sadar diri dengan kemampuannya. Menjadi tuan rumah ajang bergengsi dari FIFA tidak hanya butuh kelengkapan fasilitas, tetapi juga pengalaman. Media Vietnam ini menyebutkan bahwa Arab Saudi dan Qatar lebih siap dan berpengalaman menjadi tuan rumah ketimbang Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert buka suara soal kontroversi pencalonan tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dipastikan jadi salah satu peserta ronde keempat babak kualifikasi. Skuad Garuda melaju ke ronde keempat usai dipastikan tidak tergeser dari peringkat keempat, meski masih menyisakan satu pertandingan. Sebagai informasi, ada 6 negara yang mengikuti ronde keempat babak kualifikasi dan dibagi dalam 2 grup yang akan digelar pada bulan Oktober 2025 mendatang. Kabar dipilihnya Arab Saudi dan Qatar sebagai venue untuk ronde keempat nanti memang terus menjadi perdebatan hebat. Tentu rumor ini mengundang kemarahan sesama peserta ronde keempat. Publik Indonesia menyambut rumor ini dengan panas karena memori kelam Timnas Indonesia sepanjang ronde ketiga saat bertandang ke tim-tim Timur Tengah. Irak bahkan sudah mengunggah pesan resmi di akun sosial medianya sebagai bentuk protes. Irak meminta AFC untuk lebih transparan soal kriteria dan ketentuan dalam pencalonan tuan rumah. Meskipun demikian, Patrick Kluivert tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Dirinya mengaku bahwa Timnas Indonesia sudah siap bertanding dimanapun untuk ronde keempat nanti. Patrick Kluivert menegaskan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia siap tempur di ronde keempat. Anak asuhannya sudah siap secara mental dan juga fisik untuk bertarung di ronde keempat nantinya. Baiklah, saya tidak punya pikiran tentang itu. Bagi saya, yang terpenting adalah semua hal akan dijadwalkan secara adil dan merata, dan tidak masalah di mana kami bermain, selama kami memiliki venue yang bagus. Kami senang bermain di setiap tempat. Ya, tentu saya siap. Mengapa tidak siap? Itulah tujuan Anda bermain sepak bola. Jika Anda ingin lolos ke Piala Dunia, Anda harus siap untuk babak berikutnya. Dan kami akan terus berjuang sampai akhir. Dan itu yang terpenting. Jadi para pemain pasti siap untuk bermain di babak berikutnya, kata Patrick Kluivert. Pemain bintang Timnas Jepang Takefusa Kubo mengatakan dengan kesadaran penuh bahwa timnya harus mencetak gol lebih dulu ketika menghadapi Timnas Indonesia. Jepang akan menjamu Timnas Indonesia di match terakhir ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Selasa sore hari ini. Takefusa Kubo menyatakan ia ingin bermain sebagai starter dan mengincar gol cepat saat menghadapi skuad Garuda. Pemain Real Sociedad ini juga mengincar kemenangan karena laga melawan tim Merah Putih akan menjadi penutup kampanye di kualifikasi Piala Dunia 2026 bagi Samurai Biru. Takefusa Kubo diprediksi bakal bermain sejak menit pertama. Terlebih ia sudah mendapatkan waktu istirahat ketika melawan Australia. Akan tetapi kehadirannya di skuad Samurai Biru tidak bisa menghindarkan anak asuh Hajime Moriyasu saat kekalahan atas The Socceroos dengan skor akhir 0-1. Selain itu, Jepang ingin mencatatkan kemenangan sebagai pelampiasan atas kekalahan dari Australia. Pasalnya akibat tumbang dari Australia, catatan tidak terkalahkan Samurai Biru di babak ketiga ternodai. Saya pikir gol pertama akan penting. Saya ingin bermain dengan kesadaran bersama bahwa kami harus mencetak gol lebih dulu. Ini adalah pertandingan terakhir, jadi akan lebih baik jika kami bisa mengakhirinya dengan kemenangan, kata Takefusa Kubo. Adapun kapten Timnas Jepang, yakni Wataru Endo, mengancam Timnas Indonesia dengan menyebut Samurai Biru adalah tim terkuat. Gelandang Liverpool tersebut mengatakan bahwa laga melawan Timnas Indonesia bakal dijadikan sebagai momen kebangkitan, karena sebelumnya Jepang harus tumbang di tangan Australia. Lebih lanjut, Wataru Endo menyebut penampilan mereka dalam sesi latihan sangat positif dan akan memberikan energi segar dalam permainan. Ini pertandingan terakhir. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa tim kami paling kuat. Sebagai tim, kami akan menikmatinya. Memang kami merasa tertekan setelah kalah dari Australia. Tetapi hari ini, melawan Indonesia, kami ingin menunjukkan level kami terus meningkat. Banyak pemain baru tampil dengan sangat baik. Kami akan menunjukkan yang terbaik lewat mereka dan terus berlatih sebagai tim, kata Wataru Endo.